Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Baik, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidatul Awam. Sekarang sudah masuk nadhum ke-21. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syarba wa la nauma lahum tafsilu asrim minhumu jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakiru wa raqibun wa kada atidun malikun wa ridwanu tata arba'atu min kutubin tafsiluha tauratu musa bil huda tanziluha. Ya, jadi nadhum selanjutnya, nadhum ke-21 ini menjelaskan tentang para malaikat Allah. Kita baca nggih, wal malakulan utawi para malaikat iku alladzat bila abin kan orang duweni bapak wa ummin lan ibu. Jadi para malaikat itu tidak memiliki ayah dan ibu, tidak seperti manusia yang memiliki ayah ibu. Malaikat itu langsung diciptakan oleh Allah, jadi tidak perlu perantara bapak dan ibu. La akla lan ora mangan, la surban lan ora minum, wala naum lan ora turu, lahum kaduwe malak. Jadi selain tidak memiliki bapak dan ibu, malaikat itu juga tidak memerlukan makan, tidak memerlukan minum, dan tidak memerlukan tidur. Jadi tugasnya malaikat itu hanya menjalankan sesuai tugasnya dan juga menyembah Allah. Tugas utamanya itu menyembah Allah. Makanya kemarin kami menyampaikan bahwa manusia itu bisa derajatnya di atas malaikat asalkan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Karena malaikat itu tidak diberikan hawa nafsu, sehingga wajar bagi malaikat karo sami'na wa ata'na ataupun mentaati seluruh perintah Allah. Nah, di sini kan disebutkan la akla, la surba, wala nauma. Jadi tidak memerlukan makan, minum, dan juga tidur. Ketiga hal ini itu termasuk nafsu. Nah, manusia itu kan memerlukan makan, memerlukan minum, juga memerlukan tidur. Tapi secukupnya saja. Kalau bisa mengendalikan ini dan misalnya puasa, tidurnya orang puasa itu kan dinilai ibadah nggih, tapi tidur saja ibadah, apalagi kegiatan-kegiatan kebaikan, misalkan bekerja, menuntut ilmu dan lain-lain, itu pasti pahalanya lebih besar. Makanya manusia itu bisa derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Begitupun sebaliknya, bisa derajatnya lebih rendah daripada iblis kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kita lanjut. Tafsilu ngitung sira tafsilu hitungane malak iku asrin 10 minhum saking para malaikat. Suwiji Jibril, Mikalu lan malaikat Mikail, Israfilu lan Israfil, Izrailu lan Izrail, Mungkar Nakir lan Mungkar Nakir, Waraqibun lan Raqib, Wakada lan kaya mengkono ngatidun malaikat atid, Malikun malaikat Malik, dan Waridwanun lan malaikat Ridwan. Ihtada lan sause. Jadi malaikat itu yang patut diketahui oleh kita itu ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Mungkar Nakir, Raqib, Atid, Ridwan. Itu ada 10. Lalu dari 10 malaikat ini bagaimana tugas-tugasnya? Kita bahas satu-satu. Kalau malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyunya Allah. Salah satu malaikat yang sering bersama dengan Kanjeng Nabi, karena rata-rata wahyu yang dari Allah disampaikan ke Kanjeng Nabi itu melewati malaikat Jibril. Kalau yang langsung dari Allah itu namanya wahyu ayat Qudsi itu langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad.
Selanjutnya malaikat Mikail itu bertugas memberikan rezeki. Jadi rezeki itu rezeki seperti kesehatan, terus uang, misalnya harta benda dan lain-lain itu melewati malaikat Mikail. Beliau juga yang mencurahkan seperti menurunkan hujan dan lain-lain itu. Terus selanjutnya malaikat Israel. Malaikat Israel itu yang mencabut nyawa. Terus nomor 4 malaikat Israfil itu yang meniupkan trompet pertanda hari kiamat. Tidak usah dipikir sekarang tugasnya malaikat Israfil ngapain ya, kan hanya meniupkan trompet pada waktu hari kiamat. Jadi tidak usah difikirkan seperti itu, sudah pasti malaikat Israfil sekarang sedang bertugas menjalankan perintah dari Allah. Yang nomor 5 dan 6 itu malaikat Mungkar Nakir. Kenapa dijadikan satu? Karena tugasnya malaikat berdua ini sama, yaitu menjaga kuburan. Jadi yang menanyakan kepada kita nanti di kuburan itu adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Selanjutnya malaikat Raqib dan Atid itu bertugas mencatat amal baik dan amal buruk. Kalau malaikat Raqib itu mencatat kebaikan, kalau malaikat Atid itu mencatat keburukan manusia. Sudah masyhur dikatakan atau diceritakan oleh para guru-guru kita bahwa malaikat Raqib Atid itu bersemayam di kedua pundak kita. Kalau kita berbuat baik, maka malaikat Raqib itu siap mencatat. Kalau malaikat Atid itu siap mencatat perbuatan buruk dari kita. Sedikit dari oleh-oleh dari guru saya bahwa enaknya umat Kanjeng Nabi, umat Islam itu adalah ketika sudah niat baik itu diberi nilai 1, diberi pahala 1. Andaikan itu dari niat baik itu terlaksana, itu diberikan nilai 2. Sebaliknya, kalau berniat keburukan itu dinilainya masih 0. Nah, baru kalau sudah dikerjakan itu nilainya 1. Itulah kebaikan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau umat Islam. Kalau niat baik saja itu sudah bernilai 1, kalau dilakukan bernilai 2. Sedangkan kalau niat berbuat buruk itu masih belum dianggap dosa kalau belum dilaksanakan. Jadi perbandingannya itu 2:1 antara kebaikan dan keburukan kalau sama-sama dilaksanakan. Jadi bedanya itu mesti 1 poin antara kebaikan dan keburukan. Seharusnya andaikan kita terus memiliki niat yang baik dan dapat melaksanakan itu, mungkin cadangan kebaikan kita itu sangat banyak. Tapi juga kesalahan kita itu sangat banyak. Ada suatu cerita bahwa dikisahkan ada seseorang di akhirat kelak. Nah, itu timbangannya itu istilahnya ngepres antara kebaikan dan keburukan itu. Istilahnya ngepres. Lalu dia itu bilang, "Ya Allah, saya ini ibadah hampir tidak pernah putus. Sholat, puasa, dan lain itu hampir tidak pernah putus. Artinya selalu dijalankan. Tetapi kenapa kok ini amal saya ini seperti ini. Lalu Allah bertanya, coba bandingkan amal ibadahmu dengan nikmatku yang hanya 1, nikmat mata. Kira-kira berat mana? Jadi seperti itu. Jadi ternyata masih berat rezeki yang diberikan oleh Allah. Salah satunya anggota badannya hanya mata itu. Akhirnya beliau meyakini bahwa nanti kelak di akhirat yang bisa menyelamatkan kita itu adalah ridho dari Allah. Artinya kemurahan dari Allah. Kita diwajibkan beribadah itu seperti halnya kita menjalankan kewajiban sholat, puasa itu seperti halnya kita harus ceklok ketika kita bekerja. Jadi ceklok itu harus terus menerus. Tapi kebajikan kemurahan itu tetap pada pimpinan. Ceklok dan lain-lain itu hanya sebagai salah satu indikator. Selanjutnya nomor 9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu bertugas menjaga surga. Nomor 10 malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Itulah ke-10 malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Salah satu iman kepada malaikat adalah salah satu dari 6 rukun iman. Kita ulangi nggih.
Nazamnya mulai nazam ke-21. Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syarba wa la nauma lahum tusilu asrim minhumu jibrilu mikalu israfilu izrailu munkar nakiru wa raqibun wa kada watidun malikun wa ridwanu tada arba'atu min kutubin tafsiluha tauratu musa bil huda tanziluha. Gitu untuk malaikat Allah. Kita lanjutkan nazam ke-24 pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.